Selamat pagi, siang, atau sore atau malam semuanya. Untuk mengawali presentasi kali ini, mungkin kita buka dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan judul presentasi yakni analisis ketimpangan infrastruktur dan angka harapan hidup terhadap kemiskinan yang ada di Pulau Jawa. Terdapat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan anggota kami dari kelompok 2, yakni dengan saya sendiri, Alivio Rozakena Zulkarnain, dengan RP akhir 004, dilanjutkan dengan teman saya, yakni Alaida Fatika Rahma, dengan NRP akhir 036, dilanjutkan juga dengan teman saya, yakni Muhammad Beni Saputra, dengan RP akhir 040, Kiska Septendira 057, ICI Firdaus 061, dan juga Muhammad Dafa Altaf, NP akhir 069, yang mana kami semua dari Departemen Studi Pembangunan. Untuk membuka presentasi kami akan disampaikan langsung oleh teman saya, ini Alaida Fatika Rahma, mengenai terkait latar belakang mengapa kami mengangkat judul tersebut. Hal yang melatar belakangi penelitian kami adalah pembangunan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan dapat memicu ketimpangan terutama dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun pemerintah berusaha memberi upaya untuk mengadakan penyamarataan dengan membangun infrastruktur seperti jalan, pembangunan gedung, penyediaan air, dan listrik di daerah-daerah 3T dan lain-lain, tetapi masih banyak daerah yang belum tercangkup. Provinsi-provinsi besar di Jawa memiliki infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya. Selain itu, ketimpangan ini juga menghasilkan kemiskinan yang juga merupakan masalah kompleks yang harus segera kita tangani. Ketimpangan, ketimpangan upah minimum regional atau UMR dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Kondisi masyarakat yang dikatakan miskin dapat dikenali berdasarkan kesanggupan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Angka ini ditetapkan dengan adanya UMR atau UMK tersebut. Namun, permasalahan ketimpangan pada UMR atau WMK dapat memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Ketika upah minimum yang diterapkan di suatu wilayah jauh lebih rendah dari wilayah lain, maka akan timbul kesenjangan sosial dan ekonomi antara kedua wilayah tersebut. Maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pemerataan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kemiskinan di Pulau Jawa. Selain itu, kami kami juga ingin mengetahui apakah dari ketimpangan tersebut daerah yang masuk ke dalam kategori pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang baik mampu membantu daerah yang masih tertinggal. Lalu bagaimana upaya pemerintah sebagai pemegang hak otoriter untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, itu selanjutnya tinjauan pustaka, infrastruktur fisik dan non-fisik. Infrastruktur fisik adalah wujud modal publik yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan lainnya untuk investasi pemerintah yang dilakukan oleh Menkeu 2003. Fasilitas infrastruktur non-fisik seperti pengadaan sumber air bersih, penyediaan fasilitas pasokan listrik, dan fasilitas jaringan internet dunia maya atau telekomunikasi, dan berbagai sumber fasilitas energi. Selanjutnya, penelitian terdahulu, yaitu fisik. Penelitian yang berjudul Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota dan Kabupaten Pulau Jawa, ditulis oleh Purwoto Widodo dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Jurnal Akuntansi dan Pajak pada tahun 2022, membahas peran infrastruktur terhadap pendapatan antara kota dan kabupaten di Pulau Jawa. Yang kedua, penelitian terdahulu non-fisik, yaitu penelitian berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur menggunakan regresi semi-parametrik spline yang diterbitkan oleh Jurnal Science dan Semi-Pomits Institut Teknologi 10 November pada tahun 2014. Dari tinjauan pustaka yang telah disebutkan, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan terdapat pada pembahasan angka kemiskinan, infrastruktur, dan angka harapan hidup. Sedangkan perbedaan terdapat pada daerah yang akan dianalisis dan metode penelitian yang dilakukan.
Oke, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menguraikan secara deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran guna mengevaluasi kebijakan pusat agar pembangunan antara kota-kota besar dan kabupaten kecil dapat merata. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, online, dan lainnya. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami kenyataan sosial di masyarakat yang menjadi fokus penelitian secara umum. Pemahaman ini tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis yang relevan, kemudian disimpulkan sebagai pemahaman umum yang abstrak tentang kenyataan yang ada. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari data di atas dapat diketahui tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun di Pulau Jawa, yakni didominasi oleh daerah Yogyakarta dan juga DKI Jakarta, yang mana Yogyakarta ini memiliki persentase dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Nah, mengapa demikian? Karena di sana terdapat beberapa daerah yang masih dikategorikan dalam daerah yang kurang berkembang dan juga masih dalam daerah tingkat kemiskinan tertinggi. Karena di sana ini didominasi oleh sektor pertanian, bersama dengan itu pemerintah daerah juga belum mampu untuk menjamin pemetaan di setiap daerah secara frontal, sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan juga ketinggalan yang terdapat di daerah Yogyakarta. Padahal daerah Yogyakarta sendiri ini merupakan daerah istimewa yang menjadi destinasi unggulan yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya yakni ada daerah Jakarta. Di sini daerah Jakarta sudah kita kenal yakni kota metropolitan, yang mana jelas menunjukkan bahwa daerah Jakarta ini memiliki perekonomian yang lancar dan juga tingkat UMR yang tinggi. Nah, mengapa demikian? Hal ini didasari karena daerah Jakarta merupakan pusat perekonomian Indonesia dan juga pusat perekonomian yang ada di Pulau Jawa. Seperti contoh, di sini daerah Jakarta ini memiliki sektor unggulan, diantaranya industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor komunikasi, transportasi, keuangan, dan juga lain sebagainya, yang menjadikan tingkat perekonomian DKI Jakarta memiliki persentase tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari data-data yang sudah kami analisis sebelumnya, kami mendapatkan kesimpulan, yaitu kemiskinan menjadi masalah yang sering dialami negara di dunia ini, terutama negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu individual explanation, familiar explanation, subcultural explanation, dan structural explanation. Daerah dengan kemiskinan tertinggi adalah daerah istimewa Yogyakarta, dan yang terendah adalah DKI Jakarta. Ketimpangan infrastruktur dan angka harapan hidup juga mempengaruhi angka kemiskinan di daerah Jawa. Jika infrastruktur daerah tersebut terbilang baik, akan mempermudah banyak hal seperti mudahnya akses distribusi, kesehatan, dan pendidikan. Ketimpangan infrastruktur biasanya terletak pada jalan, listrik, dan kesehatan. Angka harapan hidup juga menjadi faktor penting tingginya angka kemiskinan di Pulau Jawa. Ketika angka harapan hidup tinggi, jumlah usia produktif akan tinggi juga. Selanjutnya, saran pemerintah dapat memberikan akses jaringan seluas mungkin, terutama keterlibatan komunitas lokal untuk pemberdayaan masyarakat miskin dengan berbagai upaya partisipasi terhadap pelaku program, yaitu masyarakat umum. Selain pemerintah yang memiliki cara untuk mengentaskan kemiskinan, masyarakat itu sendiri memiliki cara sendiri untuk memadukan antara program pemerintah dan program dari mereka sendiri, dengan cara membangun kerjasama antara stakeholder dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan membentuk organisasi atau lembaga yang akan memberi harapan kepada orang miskin dan dapat mengatasi budaya miskin, mengubah pola pikir masyarakat secara internal menjadi bisa membuka diri dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Baik, sekian presentasi yang telah kami paparkan kepada Anda semua.
Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah Anda berikan dan juga yang dapat melihat presentasi kami dengan baik. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.